Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Great Spirit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita terus melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa melakukan puasa di bulan suci ini. Pemirsa Great Spirit yang berbahagia, ada satu hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, "Rubba min qa'imin hadduhu as-sahru wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atashu." Terkadang seorang yang sholat malam setiap hari, sholat tahajud atau sholat tarawih, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali lelah. Dan terkadang seseorang senantiasa berpuasa, bukan hanya puasa Ramadan tetapi juga puasa-puasa sunnah, tetapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena ada adab-adab dalam berpuasa yang dilalaikan oleh seseorang. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya dalam berpuasa seorang hendaknya menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari melakukan maksiat. Lisannya tidak berkata kotor, tidak menggunjing, tidak menuduh yang tidak benar, menyebarkan hoaks misalnya. Anggota tubuhnya mulai dari matanya, telinganya, kakinya, tangannya dijaga dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai puasa, atau menjaga semua anggota tubuhnya itu dari melakukan perbuatan yang tercela yang dilarang oleh agama. Maka apabila hal-hal ini tidak diperhatikan dalam puasanya, maka bisa jadi ancaman dari hadis tersebut berlaku bagi kita. Kita misalnya yang tidak menahan mata dari melihat hal-hal yang dilarang dalam berpuasa misalnya. Kita yang justru dalam berpuasa memanfaatkan momennya dengan hal-hal yang buruk, untuk menceritakan keburukan orang lain, untuk menggunjing, gosip, ataupun hal-hal buruk lainnya. Maka puasa kita tidak memberikan kita pahala, tetapi justru kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hal ini demikian karena dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, menyatakan, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu semata-mata hanya untukku, dan aku seorang yang akan mengganjarnya atau memberikan pahalanya. Hal ini terkait, sebagian ulama menyatakan maknanya adalah bahwa ganjaran berpuasa itu hanya Allah sendiri yang tahu. Itu terkait dengan keikhlasan seseorang, terkait dengan kesungguh-sungguhan seseorang dalam melaksanakan puasanya. Dan itu, ganjaran itu bisa dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tingkat keikhlasan seseorang. Beberapa ulama yang lain memaknainya berbeda, bahwa as-shaumu li, puasa itu untukku, artinya adalah puasa itu adalah proses untuk meneladaniku. Karena kalau ibadah ditujukan hanya untuk Allah, semua ibadah tentunya demikian. Semua orang yang sholat misalnya dalam niatnya adalah karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Zakat juga demikian, haji juga demikian. Tetapi kenapa khusus pada puasa ini disebutkan as-shaumu li, puasa itu hanya untukku? Karena puasa adalah proses meneladani diriku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat yang sering kali dikutip atau sering kali kita baca dalam sholat misalnya, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahus somad maknanya secara bahasa bukan hanya yang kita pahami sejauh ini, bahwa dia adalah tempat kembalinya, berpangkunya, tempat kita mengembalikan semua urusan. Tetapi makna yang lain adalah
secara bahasa as-somad artinya tidak berongga. Ketika maknanya itu tidak berongga, para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa artinya tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Puasa adalah proses di mana kita meneladani sifat dari as-somad Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memasukkan makanan dan tidak dalam proses seperti hubungan suami istri mengeluarkan sesuatu di mana itu dilarang dalam berpuasa. Kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lain misalnya adalah dalam lanjutan ayat tersebut. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Kita tidak membuat dalam proses puasa dilarang untuk melakukan itu karena kita proses meneladani Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan atau berusaha untuk meneladani sifat-sifat Allah ini diungkapkan dalam hadis yang lain. Misalnya adalah dalam hadis bahwa ketika seseorang hamba mendekat diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah akan menjadi pendengarannya dengan mana dia mendengar. Maka penglihatan Allah adalah menjadi penglihatannya. Dalam ayat suci Al-Quran, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Ketika engkau melempar panah, ketika engkau memanah dalam peperangan karena Allah, engkau sesungguhnya bukanlah orang yang memanah itu, tetapi Allah lah yang memanah itu. Artinya seseorang yang mampu meneladani Allah, maka fana dirinya, hilang kepentingan dirinya, yang ada hanya kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang di mana para sahabat membela agama Allah, mereka sebenarnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan semata-mata menjadi keinginan dirinya. Puasa pun demikian. Kita berusaha untuk meneladani sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husnanya dan memasukkannya ke dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang memiliki sifat Rahman dan Rahim misalnya. Kita bisa memiliki sifat-sifat yang terpuji yang Allah miliki. Dan 30 hari, kata ahli psikologi, adalah waktu yang cukup bagi kita untuk melakukan hal tersebut, untuk menjadikan hal itu tertanam dalam diri kita selama kita bersungguh-sungguh dalam berusaha melakukan puasa ini. Tentu saja hal itu diperkuat lagi apabila kita melakukan puasa-puasa sunnah setelahnya. Puasa Senin Kamis misalnya, puasa Ayyamul Bid'i setiap 3 hari di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyahnya misalnya. Demikian sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada para pemirsa Great Spirit yang berbahagia. Semoga Allah menyempurnakan puasa kita sehingga kita dapat meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.